Tujuan hari ini kita bahas adalah yang pertama adalah terminologi dari logika ekuivalen itu sendiri, terus pembuktian ekuivalensi secara tabel kebenaran, dan yang ketiga berdasarkan pembuktian ekuivalensi berdasarkan hukum ekuivalen yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Salam jumpa di video pembelajaran pada channel Kuliah Teknokrat kali ini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekuivalensi logika atau logika ekuivalen. Tujuan hari ini kita bahas adalah yang pertama adalah terminologi dari logika ekuivalen itu sendiri, terus pembuktian ekuivalensi secara tabel kebenaran, dan yang ketiga, berdasarkan pembuktian ekuivalensi berdasarkan hukum ekuivalen yang berlaku. Yang pertama, kita akan membahas dulu kondisi di mana ekuivalen itu berlaku. Nanti di dalam pembahasan ini kita akan sering ketemu ada istilah namanya converse, inverse, dan kontraposisi. Oke, di mana ketiga kondisi tersebut akan muncul jika diketahui bahwa kondisi awalnya adalah merupakan suatu keadaan di mana implikasi terjadi. Ya, jika P maka Q, ini harus diketahui. Maka dapat dikatakan bahwa converse dari kondisi jika P maka Q itu akan menghasilkan bentuk converse-nya adalah jika Q maka P. Dan kondisi di mana inverse dari kondisi implikasi jika P maka Q itu adalah jika negasi P maka negasi Q. Selanjutnya adalah kondisi di mana disebut kontraposisi adalah jika negasi Q maka negasi P. Nah, jadi ketiga kondisi converse inverse ini atau kontraposisi akan dapat kita ketahui jika di keadaan awal kita mengetahui bahwa kondisinya adalah merupakan suatu kondisi hubungan implikasi. Oke, di sini dikatakan bahwa implikasi akan ekuivalen atau senilai dengan nilai kebenaran dari kontraposisi. Oke, biar kita lebih detail, ini merupakan contoh dari pembuktian secara tabel kebenaran dari kondisi inverse, converse, dan kontraposisi itu sendiri. Kalau kita perhatikan di sini, dari tabel hubungan antara operator P dengan Q, yang dihubungkan dengan operator negasi Q. Nah, kita lihat bahwa di sini ada kolom implikasi jika P maka Q akan memiliki nilai kebenaran yang sama dengan kondisi di mana dia bentuknya adalah dari kontraposisi. Ya, di mana kondisinya adalah jika kondisi P dan Q sama-sama benar, maka bernilai benar kondisinya. Jika P dan Q kondisinya benar dengan salah, maka akan bernilai salah. Jika kondisi adalah salah dengan benar, maka menghasilkan nilai kebenaran yang benar. Jika kedua kondisi sama-sama salah, maka hubungannya adalah menilai benar. Jadi dapat kita lihat di tabel kebenaran yang tertera di depan. Oke, selanjutnya adalah kondisi di mana inverse itu akan sama dengan converse, ya. Jika Q maka P itu akan senilai atau ekuivalensi dengan negasi P maka negasi Q, ya. Bisa dapat terlihat bahwa nilai kebenaran yang dimiliki juga sama, di mana nilai kebenaran sama-sama kondisi adalah jika P dan Q sama-sama benar akan menilai benar, jika P dan Q-nya benar dan salah maka akan memberikan nilai kebenaran, jika nilai P dan Q-nya kondisi adalah salah dan benar akan menghasilkan nilai yang salah, jika kedua-duanya bernilai salah maka kondisi hubungan darinya adalah menilai benar. Maka dapat kita lihat di dalam kondisi di mana tabel kebenaran menunjukkan bahwa memiliki nilai kebenaran yang sama antara inverse dengan converse. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada definisi mengatakan bahwa proposisi dari P dengan Q, artinya kita memiliki dua proposisi, dua pernyataan teman-teman, yaitu P dengan Q, kita akan seterusnya akan menggunakan simbol P dengan Q atau huruf abjad lainnya.
Oke, di sini ada dua proposisi yaitu P dan Q, di mana di sini akan memiliki logical equivalency atau memiliki nilai kebenaran yang senilai jika kondisinya adalah hubungan biimplikasi, ya. Jika P, jika Q adalah merupakan suatu tautologi. Nah, di sini dikatakan merupakan tautologi jika merupakan memiliki nilai kebenaran yang sama. Artinya jika P dan Q-nya benar, ya maka hubungan akan benar. Ya. Maka dapat kita lihat di sini ada kondisi di mana dia bentuknya sama dengan biimplikasi dua arah. Ya, di sini diambil ada kondisi sama-sama benar. Ya, kita sudah bahas sebelumnya, kawan-kawan. Oke, di sini ada notasi secara umum yang sering digunakan. Bisa P equivalent Q itu bisa disimbolkan dengan triple means atau juga menggunakan simbol biimplikasi yang seperti tertera di depan. Oke, kita lanjut ke contoh biar lebih jelas kawan-kawan. Oke, contoh yang pertama, di sini kita diminta menunjukkan bahwa apakah benar negasi dari negasi P itu akan senilai atau ekuivalen dengan P itu sendiri. Oke, kita akan tunjukkan dengan pembuktian dengan tabel kebenaran. Di sini diberikan proposisi atau pernyataan P, ya, di mana P itu akan menilai benar atau salah. Nah, ini pembahasan sebelumnya kita mengetahui bahwa pernyataan itu memiliki nilai kebenaran bisa benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Nah, di sini kita tunjukkan bahwa P itu bisa benar, bisa salah. Nah, di sini kita akan melihat bahwa apabila P kita negasikan akan menghasilkan suatu output nilai kebenaran itu P yang benar, maka negasi P-nya akan salah. Sebaliknya, jika P-nya bernilai salah, maka negasi P-nya akan bernilai benar. Selanjutnya, kondisi di mana negasi P kita negasikan kembali. Jadi, tadi sudah P-nya dinegasikan, sekarang negasi P-nya kita negasikan kembali. Nah, kita lihat bahwa negasi P itu bernilai false and true kondisinya. Jika dia bernilai salah, maka negasi dari negasi P akan nilai benar. Sebaliknya juga, jika negasi P bernilai benar, maka negasi dari negasi P itu akan menilai salah. Nah, terlihat bahwa di sini bahwa kondisi di mana nilai kebenarannya antara negasi dari negasi P itu akan sama dengan nilai kebenaran di kolom P itu sendiri, yang menilai true and false. Maka dapat dikatakan bahwa negasi dari negasi P itu ekuivalen atau senilai dengan nilai P itu sendiri. Oke, kita beranjak ke contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, kawan-kawan. Ini sedikit agak kompleks ya, tadi cuma satu proposisi atau satu variabel yang kita gunakan. Sekarang kita menggunakan dua proposisi. Misalkan diberikan dua proposisi yaitu P dan Q. Di sini kita akan diminta menunjukkan atau membuktikan bahwa apakah benar negasi dari P dan Q akan ekuivalen atau senilai dengan negasi P atau negasi Q. Nah, kita lihat di sini untuk tabel kebenarannya bahwa di sini adalah kondisi di mana dua variabel atau dua posisi yang kita bentuk akan memiliki empat kondisi, yaitu di mana kondisinya yang pertama adalah di baris awal, baris pertama itu bernilai sama-sama benar, true. Yang ke baris kedua itu akan bernilai true and false, yang ketiga false and true, dan yang keempat baris terakhir adalah sama-sama salah atau false, semuanya antara P dengan Q. Oke, kita akan mencari hubungan yang pertama. Kita baca dulu dari soal yang kita miliki. Kita baca dulu. Di sana kita mengetahui bahwa di dalam kurung ada hubungan P dan Q. Maka kita akan mencari nilai kebenaran dari P dan Q. Nah, ini ada kondisi di mana merupakan suatu kondisi dinamakan konjungsi yang kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Oke, kita lihat di sini bahwa nilai kebenaran jika kondisi yang pertama adalah P dan Q sama-sama benar akan memberikan output atau nilai kebenaran yang benar. Yang kedua, jika salah satu benar atau ada salah satu yang salah, maka akan memiliki nilai kebenaran yang salah. Maka di sini kondisi di baris kedua dan ketiga tuh pada kondisi true dan false, false and true akan bernilai salah. Dan pada baris terakhir, jika kondisinya sama-sama salah, akan memberikan nilai kebenaran yang salah. Oke, kalau sudah dapat hubungan antara P dan Q, kita lanjutkan berdasarkan soal. Di mana soal ini mengatakan bahwa nilai kebenaran dari negasi
dari P dan Q, kita lihat. Di sini bahwa yang kita negasikan adalah pada kolom dari output P dan Q. Tadi kita tidak melihat lagi hubungan antara kolom P, Q. Tetapi yang kita lihat adalah kolom P dan Q. Di sini bahwa kita lihat bahwa pada kondisi benar, karena dinegasikan akan menjadi salah. Pada salah akan menilai benar. Oke. Kawan-kawan, sampai sini jelas ya. Kita lihat bahwa hubungan itu merupakan output dari negasi dari kolom P dan Q. Selanjutnya, kondisinya adalah di mana kita diminta untuk menunjukkan negasi P, negasi Q. Maka di sini dapat diberikan dua kolom negasi P dan Q. Untuk mengisi kolom negasi P, negasi Q, maka kita akan berujuk atau melihat pada kolom P, Q. Oke. Nah, negasi P itu didapat dari menegasikan dari nilai kebenaran yang ada di kolom P. Yang awalnya true, false akan berubah menjadi false, true, and true. Ya, atau salah, benar. Ya, benar. Selanjutnya juga sama, untuk mengisi di kolom negasi Q, itu didapat dari proses menegasikan nilai kebenaran di kolom Q. Di mana kolom Q itu bernilai true, false, akan menghasilkan di kolom negasi Q adalah false, true, and false, true. Oke, kawan-kawan, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kita mendapatkan dari kolom awal yaitu kolom Q. Selanjutnya, kita akan membuktikan menunjukkan bahwa dari soal negasi P atau negasi Q, kita akan melihat apakah akan memiliki nilai kebenaran yang sama dari negasi dari P dengan Q. Kita lihat bahwa kolom negasi P atau negasi Q itu didapat dari kolom negasi P dan kolom negasi Q. Oke, karena di sini adalah atau, artinya kita menggunakan disjungsi hubungan di mana akan bernilai benar jika salah satu komponen proposisinya baik P atau Q akan bernilai benar, maka dia akan benar. Oke, di baris pertama itu kondisi adalah salah atau salah, itu menghasilkan salah atau false. False atau true, maka kita pilih yang true. True atau false, kita beri true. Benar atau benar, otomatis pilih salah satu pasti benar. Oke. Nah, baru kita lihat di sini kolom negasi dari P dan Q apakah sama nilai kebenaran dengan kolom negasi P atau negasi Q. Terlihat bahwa dia memiliki nilai kebenaran yang sama pada kolom tersebut. Maka dapat dikatakan benar bahwa negasi dari P dan Q itu ekuivalen atau senilai dengan nilai negasi P atau negasi Q. Oke. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah hubungan dari implikasi dengan disjungsi. Ya, di sini dikatakan bahwa kita diminta untuk membuktikan bahwa apakah benar hubungan dari jika P maka Q atau P implikasi Q itu akan ekuivalen atau senilai dengan negasi P atau Q. Nah, sama dengan contohnya sebelumnya, kita buktikan dengan tabel kebenaran bahwa di sini kita memiliki dua proposisi yaitu P dengan Q yang kita misalkan variabelnya P dan Q. Tadi ingat ya bahwa kondisinya adalah hanya 4 yang kemungkinan sama-sama benar, salah satu benar atau salah, atau kedua-duanya salah. Oke, kita langsung ke kolom implikasi dari P ke Q atau jika P maka Q. Kita lihat bahwa hubungan jika P maka Q itu dia akan benar. Jika benar, maka akan benar. Jika benar, maka salah, itu akan salah. Jika salah, maka benar, itu akan benar. Jika salah, maka salah, otomatis benar. Oke, selanjutnya kita akan mengisi di kolom negasi P. Oke, di sini negasi P itu didapat dari menegasikan kolom P itu sendiri. Di mana kolom P itu berisi nilai kebenaran yaitu true, false, atau benar-benar, salah-salah. Maka negasi P itu akan berisi salah-salah dengan benar-benar. Atau false, true. Oke. Kita lanjut ke kolom terakhir yaitu kolom hubungan antara negasi P atau Q. Ini sesuai dengan permasalahan atau soal yang kita miliki. Oke, untuk mengisi ini kita melihat di kolom negasi P dengan Q. Ya. Karena hubungannya adalah atau, maka yang kita pilih adalah
Jika salah satunya benar, maka akan benar. Oke. Kita lanjut. Karena negasi P di baris awal adalah salah, maka key-nya atau key-nya benar, maka kita pilih benar. Maka nilai kebenaran akan benar, true. Terus selanjutnya, false atau false akan false. True atau true akan true. True atau false akan true. Oke. Nah, di sini bahwa dikatakan terlihat bahwa nilai kebenaran dari implikasi P ke Q atau jika P maka Q itu senilai atau ekuivalensi dengan negasi P atau Q.